Saya perhatikan ini, tahu, kurang jauh memang mainanku. Saya coba selesai. Oh, pokoknya begitu lah. Karena sudah dia, saya mau. Tapi tidak ada kemampuanmu. Ada anak muda tidak tahu di depannya ada gunung emas. Dia tidak tahu ada, kayaknya tidak ada dia apa di depan ini tidak ada peluang, ada motor deh, pulang. Kalau ada resiko-resiko apa segala macam, lihat kembali apa alasan kita memulai. Nah, resiko itu tiap minggu lain konten kreator disusun, yang muda-muda, yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Tapi alhamdulillah saya masih bertahan sampai hari. Kenapa? Punya kekuatan branding yang kita memang desain, yang memang kita create, yang memang kita ciptakan. Bisnis berbicara bukan tentang uang, kecil itu uangnya, tapi bisnis berbicara tentang mental. Dan itulah yang sama-sama saya mau hadirkan kepada kita semua. Saya perhatikan ini, tahu, kurang jauh memang mainanku. Saya coba selesai. Pokoknya begitu lah. Alhamdulillah, dari followers 29 menjadi 101.000 followers. Dari penonton yang biasanya tidak sampai 50 views menjadi 1,5 M views. Saya bilang, wow, it's amazing. This is our future. Saya bilang, hebatnya ini, inilah masa depan selanjutnya. Dan kenapa? Anak-anak muda, anak-anak SMA berkantor di situ, kumpul di situ. Dan hari ini ada anak-anak muda hebat di depan saya juga. Mungkin Anda akan nongkrong di situ. Kantornya itu TikTok, kantornya Anda itu di Instagram, kantornya Anda di YouTube. Itulah. Kantor saya ada di Facebook. Kantor saya bukan di Jalan Pertanahan, tapi kantor saya ada di Facebook. Dan jadikan itu sebagai data bisnis kita. Dan kita jadikan netizen market kita, lalu kemudian kita mengambil nilai ekonomi dari situ. Akhirnya tercipta yang namanya kemudian. Orang Bugis bilang pakai sini niatmu. Perbaiki niatnya. Niatnya untuk apa? Kalau sudah ada niat, maka insya Allah tetapkan big why-nya apa. Alasan terbesarmu apa mau berbisnis? Untuk apa? Benarkah cari uang saja? Atau untuk yang lain? Atau ada perangsang-perangsang yang lain sehingga Anda mau fokus pada bisnis itu? Tentukan perbaiki niatmu deh. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Innal a'malu binniyat, tergantung niatnya kita mau bisnis itu apa gitu. Nah kira-kira begitu. Kalau Anda sudah tetapkan niat, maka insya Allah Anda tahu mau pergi kemana. Karena sudah mau pergi, saya mau. Tapi tidak ada kemampuanmu. Ciptakan kemampuanmu, latih. Makanya ikut pelatihan seperti ini. Ada orang punya niat, ada orang punya kemampuan, tapi minta maaf, tidak ada kesempatannya. Ada orang punya niat, ada orang punya kemauan, dia tidak dapat kesempatan, makanya nggak bisa. Kalau Anda tidak dapat kesempatan, lakukan jalan ninja yang terakhir. Abis itu ciptakan kesempatan itu. Dan saya termasuk orang yang tidak dapat kesempatan. Saya sudah punya niat, ada kemampuan itu, tapi tidak ada kesempatan itu. Saya bikin sendiri kesempatan itu sendiri. Maka proses lama. Adik-adik enak, usia semester begini sudah dapat pembekalan dari pemateri-pemateri kita yang hebat, Pak. Banggalah teman-teman adik-adik masuk di kampus ini ada UPT kewirausahaannya. Saya dulu waktu kuliah masih belum terlalu begini. Waktu saya di kampus sebelah. Dan saya juga tidak fokus karena saya orang seni. Tapi era yang mengantarkan saya bergelut dalam dunia kreatif entrepreneur. Nah itu, niat, punya niat, perbaiki niatnya, tetapkan big why-nya apa, kemampuan, dan juga ciptakan kesempatan. Karena biar Anda punya, tapi ingat, Anda punya kesempatan, ada kesempatan, tapi tidak punya kemampuan, tidak diterima kok bos. Ada anak muda tidak tahu di depannya ada gunung emas.
Dia tidak tahu ada, kayaknya tidak ada dia apa-apa di depan ini tidak ada peluang, ada motor ini, pulang. Pragmatis, apatis. Tanyakan kepada anak muda yang selalu pragmatis dan apatis. Apapun ditanyakan selalu bilang, tunggu dah bekan dan ada diharapkan. Tak bisa ke saya, apa tuh di saya kodoh, ada di kodoh. Tak tahu ada kesempatan, tapi nalian pun saja. Kamu bagusnya gunung emas ni. Iya, begitu saja. Tapi tidak tahu cara memanfaatkannya. Dia tahu ada gunung emas, dia tahu cara memanfaatkannya, tapi tidak mau memanfaatkan. Ada yang begitu. Nah, tahu ada kesempatan di depan sana, nah tahu ada acara workshop seperti ini, ya toh, dan dia tahu dia punya waktu untuk ikuti, tapi tidak mau ikuti. Dia tahu ada gunung emas di depannya, dia tahu cara memanfaatkannya, dia juga melakukannya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tahu ada kesempatan, ada peluang, dia tahu caranya, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tahu di depannya ada gunung emas, dia tahu cara memanfaatkannya, dan dia tidak lakukan untuk dirinya, tapi untuk bermanfaat juga untuk orang lain. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berada di depan saya, luar biasa. Saya kunci juga Instagram tuh, karena kenapa tidak mau kan di privasi itu. That's my privation, alright, gitu. Apa yang terjadi? Tidak ada peluang-peluang yang datang. Tiba-tiba saya buka Instagramku, lalu kemudian merangsang juga saya untuk membuat sesuatu. Akhirnya apa? Yang selama ini saya kunci Instagramku ternyata terkunci juga rezeki. Pas saya buka, terbuka sebuah rezeki. Alhamdulillah. Ini catatan sederhana saja. Kenapa? Dunia media sosial, namanya media sosial. Anda perlu berjejaring. Anda perlu diketahui siapa Anda. Dulu orang kalau mau terkenal ke Jakarta dulu deh. Iya, atau punya jaringan koneksi, atau punya banyak uang bayar produser untuk kasih terkenal ke terkenal ke. Hari ini Anda di pelosok desa, di kampung-kampung, di lorong-lorong yang tidak ada listriknya pun, tidak ada signalnya pun. Anda punya gagasan, punya energi besar, punya bituai yang jelas, maka Anda wajib berhak memberikan kontribusi terbaik buat bangsa ini. Oleh karena itu kita mulai dari media sosial. Makanya sama kaitannya dengan menjadi seorang pengusaha. Anda mulai dari digital marketing. Kalau orang jual langsung review, ini keren banget, tadi saya beli di tokonya Kak Rizal begini. Nah itu bagus, terpancing orang untuk beli. Dan ada ketika lagi beli bintang 4, bintang 5, dan bintang bersaing mana? Dan ada lagi beli ada selebgram yang rekomendasikan ki, ada yang pernah tuh, ada yang pernah review ki, ada testimoninya tahu gak? Recommendation 3R. Review, rating, recommendation. Kalau Anda mau jualan di digital marketing, di medsos dan sebagainya, di Instagram, Anda pastikan Anda punya kekuatan di 3R ini, maka pastikan barang habis-habis sistem marketing produk. Orang kreatif itu biar dibuang di mana, biar dibuang di comberan, biar dibuang di got. Namanya orang kreatif dia seperti mutiara, tetap akan bersinar dimanapun dibuang. Saya pun pernah ragu itu deh. Orang kreatif tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan ide. Kenapa? Karena kreativitas itu berasal dari dua. Apa itu? Inisiatif dan komunikatif. Tapi inisiatif dan komunikatif bisa tercipta karena berasal dari kepekaan. Nah, pertanyaan saya, sepanjang perjalanan karir kakak, Kak Rizal, resiko apa saja yang Kak Rizal alami dan bagaimana kakak menghadapi resiko tersebut? Bagaimana sih caranya kita untuk menarik konsumen yang di Facebook itu untuk menawarnya tidak sadis? Ya, terus kalau saya menjelaskan ya dia lari entah kemana kan? Nah, caraku mengatasi pertama, saya kembali kepada lagi alasan utamanya saya memulai. Karena begini deh, banyak orang memulai, banyak orang yang selesai sebelum memulai. Terlalu banyak pertimbangan. Buka bisnis, tapi nanti kalau rugi, nanti tidak ada yang beli, tidak ada yang belum mulai sudah KO. Bukan laki-laki orang Bugis Makassar yang begitu. Nah, oleh karena itu tetapkan dulu di situ. Makanya saya bilang tadi di awal-awal, perbaiki coba niatnya.
Ya toh, kalau ada risiko-risiko apa segala macam, lihat kembali apa alasan kita memulai. Nah, resiko itu tidak bisa dibiarkan. Cari kenapa itu resiko ada, apa itu masalahnya, ya kan? Cari penyebabnya, lalu bagaimana solusinya. Penting Kakak Rizwandi saya tanya, memang Ki, Anda sudah belajar, ikuti pelatihan ini, nanti akan dilatih cara buat proposalnya dan seterusnya. Penting selanjutnya adalah cari mentornya. Ikuti pelatihan terbaik, ini termasuk pelatihan terbaik. Kalau tidak cukup, cari lagi pelatihan di luar kampus atau cari pelatihan yang ada di webinar atau di Zoom meeting. Belajar langsung kepada yang terbaik, cari mentor. Dan kalau Anda cari mentor, usahakan cari mentor yang 3-4 level di atasmu. Karena dia akan bagi-bagi itu ilmunya, tidak seke. Jangan cari mentor yang 1 level di atas, tak pasti dia seke. Karena kenapa? Dianggap kompetitornya nanti. Terus latihan, terus riset, terus belajar. Kita punya skill dalam berwirausaha satu yang tidak boleh terhapus. Apa itu? Kemampuan untuk selalu bertumbuh. Selalu mungkin tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, pasti semua kita ketemu dengan orang, saya ketemu dengan Kakak Reza, saya kosongkan gelas. Supaya apa? Saya betul-betul belajar. Walaupun yang dia sampaikan saya sudah tahu, tapi kalau kita ketemu sama orang secara attitude, secara etika, itu wajib kita kosongkan gelas. Supaya apa? Supaya kita mampu menerima semua apa yang kita dapatkan. Tepuk tangan dulu buat Rizwandi. Mentalnya harus kuat. Tidak ada yang beli di penjualan pertama, jangan langsung gulung tikar. Mentalmu harus kuat, Rizky. Tahan banting kok, bos. Ingat niatmu kembali. Tujuanmu adalah bukan hanya untuk cari uang, tapi memberi kebermanfaatan buat orang yang lain. Kalau kau punya banyak uang, kau bisa bantu banyak orang. Jadi kalau pertama memang menjadi pengusaha pasti sulit. Awalnya yang selalu sulit. Tapi ketika kita fokus, konsisten, punya daya tahan, insya Allah. Fokus pada mimpimu, Kakak Rizky. Anak muda itu sudah punya mimpi, fokus pada mimpinya, lakukan dengan persisten, bertahan dengan endurance, lalu kemudian beradaptasi. Kakak Rizky, update skillmu. Kalau skill IT-mu masih kurang, update, belajar. Skill bicaramu kurang, belajar. Skill marketing, digital marketing, belajar. Skill sellingmu kurang, belajar. Skill content marketingmu, belajar. Jaga kepercayaanmu, Rizky. Hari ini, kalau saya tidak jaga kepercayaannya orang-orang yang selalu bekerja sama dengan saya, tidak ada apa-apanya ini Rizal. Ini Rizal Jamal, 1 kali tekan tombol, mati dia. Tapi kenapa kemudian bisa bertahan? Karena saya jaga yang namanya trust. Kalau kau bikin produk, Kakak Rizky, jaga kualitasnya. Kenapa? Jangan kau selalu pernah mau banting-banting harga. Jaga kualitas, ikuti tren yang berkembang. Beradaptasi, maksudnya itu tren. Adaptasi, Ki. Sesuaikan, Ki. Kalau teknik promosimu kemarin ini tidak pakai di TikTok, cobalah mulai promosi di TikTok. Bagaimana tren di TikTok? Ada jedak-jeduknya. Pakai lagunya Komang. Dan apabila kasih sedikit itu, ikuti tren. Gunakan musik yang lagi tren apa segala macam. Sesuaikan, yang penting tidak menghilangkan value dari usahamu. Semoga membantu. Tepuk tangan buat Rizky.